Ini dia 9 rekomendasi buku tentang hukum. Kawan-kawan dapat mempelajari tentang hukum-hukum Indonesia melalui membaca buku. Seperti yang diketahui bahwa buku seringkali diibaratkan sebagai jendela ilmu. Bagaimana tidak? Karena hanya dengan duduk manis sambil membaca, sahabat Asima dapat menambah ilmu baru bahkan menguasai materi baru. Berikut adalah buku-buku bestseller dengan topik hukum yang cocok untuk sahabat Asima apabila ingin mempelajari topik ini lebih dalam. Rekomendasi buku hukum yang pertama berjudul Cyberbullying, Hak-Hak Digital, Right on Online Safety, karya Dr. Syed Muhammad Rifki Noval, SHMH. Di zaman globalisasi kini, media sosial dan internet semakin mudah untuk diakses dan digunakan oleh banyak kalangan. Sayangnya, tak jarang beberapa pengguna media sosial lantas acuh terhadap norma yang ada di kehidupan, sehingga tidak menerapkan hal tersebut ketika berjejaring di media sosial, sehingga menyebabkan terjadinya cyberbullying maupun penghinaan yang dapat menyakiti pengguna media sosial lainnya. Di tengah fenomena yang terjadi di media sosial tersebut, buku ini hadir untuk berusaha menjelaskan mengenai bullying yang terjadi di internet atau media sosial, mulai dari penjelajahan historis, penelusuran kasus, hingga potensi ketika muncul bentuk-bentuk baru dalam cyberbullying. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis pun turut memberikan pendampingan mengenai cyberbullying lengkap dengan penjelasan serta beragam fenomena yang hadir di media sosial. Buku kedua berjudul Filsafat Keadilan, karya Dr. Syarifuddin. Salah satu dari tujuan hukum adalah tegaknya keadilan yang berhasil dicapai oleh hakim. Keadilan sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam hukum yang memiliki sifat subjektif serta individual. Melalui latar belakang tersebut, penulis buku berusaha menjelaskan bahwa keadilan merupakan faktor penting dalam hukum. Oleh karena itu, penulis berusaha menjelaskan dan mengkaji mengenai hakikat dari hukum untuk melayani kebutuhan keadilan terhadap masyarakat. Buku ini sangat cocok untuk sahabat Asima yang tengah mendalami ilmu hukum atau ingin mengetahui lebih dalam mengenai filsafat keadilan yang dijelaskan oleh penulis. Buku berjudul Hukum Pidana Internasional ini ditulis oleh Dr. Diajeng Wulan Kristianti. Dalam buku hukum satu ini, penulis menjelaskan mengenai hukum pidana internasional atau HPI sebagai salah satu cabang dari hukum internasional yang ditandai oleh berdirinya Mahkamah Militer Internasional pada pasca Perang Dunia Kedua. Menurut penulis, buku ini HPI hadir merupakan sebuah terobosan yang baik untuk hukum internasional serta hukum pidana. Penulis menjelaskan bahwa HPI perlu norma-norma positivisme, sehingga apabila berhadapan dengan kewajiban dari penuntutan yang sifat prosedural, maka praktek amnesti serta pengakuan kekebalan yang absolut dari kepala negara tidak terhambat. Melalui buku ini, penulis juga menjelaskan mengenai pentingnya tujuan hingga apa sih yang dimaksud oleh hukum pidana internasional, sehingga disebut sebagai sebuah terobosan dalam hukum internasional dan hukum pidana. Buku What Would Your Lawyer Say ditulis Michael Sugianto adalah sebuah buku yang berisi mengenai kumpulan dari berbagai macam jurus untuk melakukan argumentasi yang telah lama ada sebelumnya. Akan tetapi, buku ini ditulis oleh seorang pengacara yang memang sering berargumentasi sebagai salah satu dari cara bekerja untuk dapat memenangkan sebuah kasus. Melalui buku ini, penulis menjelaskan bahwa materi yang tercantum bertindak sebagai your pocket lawyer atau pengacara yang ada di dalam saku Anda. Dengan membaca buku ini, maka sahabat Asima dapat menyadari bahwa ada kesesatan dalam berpikir ketika sedang melakukan argumentasi dengan lawan bicara. Kemudian yang kedua, buku ini dapat menstimulasi pembaca untuk selalu menemukan kata yang tepat atau hal yang tepat untuk diucapkan kepada lawan bicara. Penulis pun menjelaskan bahwa dalam buku ini selalu ada cara-cara lama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang terlihat baru. Buku selanjutnya berjudul Omnibus Law. Nah, buku ini akan mengulas mengenai persoalan konflik norma serta tumpang tindih peraturan perundangan yang dapat berakibat pada tumpang tindih kewenangan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga memaparkan bagaimana secara praktik serta teoritis bagaimana pembentukan Omnibus Law yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari faktor historis atas terbitnya berbagai peraturan perundangan yang ada di Indonesia dan pada akhirnya menjadi bertentangan maupun masih berlaku.
Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Salim HS yang tentu saja ahli dalam bidang hukum terutama mengenai pembuatan akta. Buku ini menyajikan cara membuat akta di era digital serta menjelaskan mengenai badan usaha yang ada di Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ada 9 bab yang terperinci dalam buku pembuatan akta 1 ini, mulai dari konsep teoritis hingga akta pendirian persekutuan firma serta komenditer. Maraknya penggunaan sosial media serta semakin mudah untuk orang-orang mengakses informasi dari internet ternyata memunculkan beberapa dampak buruk. Salah satu adalah banyak orang terkenal di sosial media yang mulai bersuara mengenai beberapa topik yang seharusnya dijelaskan oleh para pakar. Nah, berangkat dari kekhawatiran tersebutlah munculnya buku hukum mengenai kepakaran yang ditulis oleh Tom Nichols. Seperti yang dijelaskan di atas, buku ini akan membantu para pembaca untuk menjawab beberapa pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh para ahli atau pakar, seperti soal vaksinasi di masa pandemi, bahkan hingga apakah bumi datar atau bulat. Selain belajar mengenai hukum yang tercatat dan formal di Indonesia, ada pula hukum yang tidak tercatat. Seperti yang sahabat Asima ketahui, bahwa di Indonesia ada begitu banyak kepulauan dan setiap kepulauan tersebut memiliki budaya maupun hukum adat yang berbeda-beda. Hukum adat yang ada pun tidak tertulis secara terperinci, akan tetapi dipahami, ditaati, dan diketahui oleh para masyarakat. Buku mengenai hukum adat Indonesia ditulis oleh Sudjono Sukanto yang berisi mengenai fungsi dari hukum adat dan lain sebagainya. Tidak lengkap rasanya jika rekomendasi buku hukum tetapi tidak disertai dengan buku satu ini. Buku ini ditulis oleh Prof. Jimli Ashidik dan Dr. Ali Syafaat. Buku ini menjelaskan mengenai teori yang dibawa oleh salah satu pemikir besar di dunia di bidang hukum yaitu Hans Kelsen. Pemikiran Hans Kelsen membuat hukum diakui sebagai sebuah bidang ilmu tersendiri serta berbeda dari keilmuan lainnya. Pada buku ini, penulis akan membedah mengenai pemikiran-pemikiran dari Hans Kelsen, mulai dari sifatnya mendasar, bahkan hingga hakikat serta struktur hukum menurut Hans Kelsen. Itulah 9 rekomendasi buku hukum untuk sahabat Asima yang tertarik untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai hukum di Indonesia, mulai dari hak konsumen, pembuatan akta, bahkan hingga mempelajari pemikiran seorang ahli dari Hans Kelsen. Ingat, memilih advokat yang tepat adalah investasi jangka panjang untuk meminimalisir resiko hukum Anda. Terima kasih.